Hai hai hai, balik lagi nih sama aku di programnya Ada Apa? Apa aja ada. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang perskincarean lagi. Dan ini udah kelihatan ya, di depan sudah ada anak-anakku tercinta yaitu pelembab-pelembab. Nah, kali ini aku mau ngasih rekomendasi pelembab untuk semua jenis kulit. Jadi bisa dipakai untuk yang kulitnya berminyak, kulitnya kering, atau kulitnya yang normal gitu. Oke? Langsung aja ke rekomendasi produknya. Yang pertama, ini aku mulai dari rekomendasi produk untuk kulit yang cenderung berminyak gitu ya. Dan yang terutama yang punya permasalahan kulit yang sama kayak aku, yaitu kulit yang gampang jerawatan gitu. Nah, rekomendasi pertama yaitu ada moisturizer dari Glow Labs. Kelihatan gak sih? Tada! Nah, moisturizer dari Glow Labs ini itu punya kandungan yang cakep gitu ya, yang bagus-bagus buat kulit yang berminyak dan juga terutama buat kulit kamu yang berjerawat, karena dia itu mengandung hyaluronic acid yang manfaatnya kalian udah tahu sendirilah, karena kandungan ini tuh udah familiar gitu ya. Ini tuh fokusnya untuk menghidrasi kulit, untuk melembabkan kulit, dan juga ada kandungan tripeptide. Nah, ini dia kandungan yang bagus banget, yang cocok banget buat kulit yang berminyak, yang berjerawat gitu, karena dia bisa membantu untuk menyembuhkan kulit yang berjerawat gitu. Nah, ini moisturizer Glow Labs ini isinya itu sejar gini 20 gram, emang kayak kecil banget, tapi untuk ukuran moisturizer tuh menurutku udah cukup gitu ya. Dan ini kan karena emang kemasannya itu yang ngepas sama isi produknya, jadi emang kelihatannya kayak kecil. Kalau moisturizer lain kan ada ya yang jarnya tuh gede padahal isinya cuma 15 gram atau 20 gram. Nah, ini kalau Glow Labs ini tuh kayak dipasin aja gitu sama isi produknya, jadi kelihatan kayak kecil banget, tapi sebenarnya emang ukuran pelembab tuh emang segini gitu. Emang ukuran normalnya itu ya sekitar 20 graman, biasanya 15, 20, atau 30 graman gitu. Nah, ini dibanderol dengan harga itu sekitar 80 ribuan. Ya masih cukup murah lah ya, di bawah 100 ribuan gitu, karena ini juga bisa dipakai di pagi dan juga malam hari. Nah, jadi nanti kelima rekomendasi produk aku ini tuh bisa dipakai di pagi dan juga malam hari, karena ini bukan yang khusus untuk pagi hari yang emang udah ada SPF-nya, ataupun yang buat malam hari yang emang sangat-sangat, biasanya kan kalau malam kan pelembab malam gitu kan lebih melembabkan, lebih apa ya, lebih thick gitu ya, lebih kental, lebih fokusnya sangat melembabkan gitu. Nah, ini tuh enggak, jadi ini bisa dipakai pagi dan juga malam hari gitu. Terus rekomendasi yang kedua, ini ada moisturizer dari Azarin. Ini emang biasanya khusus buat kulit yang berjerawat gitu, yang warnanya hijau kayak gini. Sebenarnya Azarin ada beberapa pelembab sih, ada yang day cream dan juga night creamnya juga yang warnanya itu orange itu, tapi aku pakainya yang ini karena lebih ringkas, bisa dipakai pagi dan juga malam hari, dan teksturnya tuh gel gitu, ringan dan gampang nyerap. Pasti kalian yang kulitnya cenderung berminyak bakal suka banget sama pelembab ini, karena kayak nggak ninggalin rasa-rasa lengket atau nggak nyaman gitu di kulit. Nah, ini itu pelembab ini punya kandungan yang nggak kalah cakep juga, yaitu ada gliserin. Gliserin itu emang hampir di seluruh produk pelembab itu ada gliserinnya ya, karena emang dia punya manfaat untuk menghidrasi kulit, untuk melembabkan kulit, menjaga kelembapan kulit gitu. Dan juga ini ada niacinamide, ada arbutin, ada centella juga. Nah, ini kan centella pasti kalian udah tahu lah ya, itu bagus buat kulit yang berjerawat. Nah, kenapa ini di kayak klaimnya itu untuk kulit yang berjerawat, karena emang dia ada centella asiaticanya. Terus ini juga ada niacinamide-nya. Nah, ini bisa kalian baca lah ya di belakangnya, ini tuh ada komposisinya. Itu emang bagus-bagus. Ada panthenol juga. Panthenol itu juga bisa membantu untuk menjaga skin barrier,
bisa untuk melembabkan kulit juga gitu. Dan ini isinya lebih banyak gitu ya dari yang punya Glow Labs tadi. Ini isinya 2 kali lebih banyak, ini 40 ml. Dan bentuknya itu tube kayak gini aku lebih suka sih kalau moisturizer bentuknya tube kayak gini daripada yang jar. Karena kayak lebih higienis gitu loh. Kalau yang jar kan biasanya kita colek-colek aja gitu pakai tangan. Nah kalau yang tube kan lebih higienis produk di dalamnya gitu. Nah ini harganya juga murah, sekitar 50-60 ribuan gitu, dengan isi yang banyak. Untuk ukuran pelembab itu isinya banyak banget sih, karena 40 ml. Ini murah banget sih. Jadi buat kalian yang punya kulit berjerawat, berminyak, kalian bisa cobain pelembab ini karena bisa dipakai pagi dan juga malam. Jadi bakal hemat banget. Ini juga aku udah pakai berapa bulan ya, belum habis-habis. Silahkan dicoba. Terus rekomendasi yang ketiga yaitu dari Emina. Nah ini aku sudah menghabiskan berbotol-botol, tapi ini lebih cenderung buat kulit yang normal gitu ya. Karena kalau yang sangat berminyak, aku kurang merekomendasikan ini karena dia masih kerasa lembabnya, masih kerasa apa ya, masih kerasa pakai sesuatu gitu kalau habis pakai ini. Nggak secepat nyerapnya kayak Azarin ataupun Glow Labs gitu. Tapi ini harganya murah banget dan isinya banyak banget. Harganya tuh cuma 20 ribuan, isinya 50 ml. Nah ini juga awet sih. Dan dia ini punya kandungan yang bagus-bagus juga. Ada gliserin pastinya, itu ada gliserin, terus ada aloe veranya juga, terus ada pantenol juga. Nah ini ada beberapa kandungan yang emang bagus banget buat dijadiin satu produk pelembab gitu. Dan untuk harga yang cuma 20 ribuan aja dapat segini tuh, ini udah termasuk pelembab yang bagus gitu. Tapi kalau buat kalian yang kulitnya sensitif, aku tidak merekomendasikan juga produk ini karena dia masih ada fragrance-nya dan juga ada mineral oil-nya. Jadi buat kalian yang kulitnya normal-normal aja dan juga enggak sensitif, terus yang cocok-cocok aja pakai skincare yang masih ada fragrance-nya, ada mineral oil-nya, kalian bisa cobain ini karena ini murah. Tapi menurutku juga bagus kok, aku juga cocok gitu. Terus selanjutnya rekomendasi keempat. Nah rekomendasi keempat dan juga kelima ini lebih fokus untuk yang kulitnya kering gitu ya. Nah ini rekomendasi yang keempat, ada pelembab dari Hada Labo. Kalau yang ini versi travel size-nya, ini tuh isinya 3 gitu ya. Kalau beli yang paketan isinya ada 3, ada facial wash, ada toner, dan juga ada pelembabnya. Jadi ya bisa masuk ke basic skincare, tinggal ditambahin sama sunscreen aja gitu, udah pas gitu. Nggak ribet juga kan pakai berbagai macam skincare. Kalau kamu nggak pengen ribet, bisa cobain dari Hada Labo ini dan ditambahin sama sunscreennya. Aku nggak tahu Hada Labo punya sunscreen apa enggak. Kalau misal Hada Labo belum punya sunscreen, kalian bisa pakai sunscreen merek apa aja sih gitu. Yang penting cocok aja sama kulit kalian. Nah ini itu kenapa kok lebih cocok untuk kulit yang kering, karena dia punya 3 tipe hyaluronic acid dan dia itu teksturnya itu lebih kental gitu ya. Karena dari judulnya dari namanya juga moisturizing milk, jadi kayak emang bener-bener kayak susu, putih susu dan kental gitu. Dan setelah dipakai itu masih kerasa lembabnya gitu loh. Jadi itu lebih cocok buat kalian yang kulitnya kering karena masih kerasa gitu lembabnya, nggak kayak pelembab-pelembab sebelumnya yang emang menyerapnya itu lebih cepat gitu. Terus ini harganya itu cuma 30 ribuan. Itu udah dapet satu paket ya yang travel size. Kalau yang gede itu aku kurang tahu sih ya harganya berapa. Nah kalian coba bisa cek sendiri, tapi menurutku masih, walaupun yang size gede masih murah sih, di bawah 100 ribuan kayaknya. Nah kalian bisa cobain dari Hada Labo ini, oke? Terus rekomendasi yang terakhir itu ada dari Skintific. Nah ini yang gedenya ya, tapi biasanya tuh yang lebih viral tuh yang versi jarnya yang kecil yang isinya 30 gram itu. Nah ini sama aja karena ini size gedenya ini yang
versi 80 gramnya. Kalau yang 30 gram itu harganya sekitar 150 ribuan gitu. Tapi kalau yang gede ini harganya sekitar 200-an, 230-an ke atas lah, 250-an gitu. Nah, ini juga bagus sih. Kandungan-kandungannya itu ada centella, ada hyaluronic acid, ada marine collagen juga, dan juga tentunya ada 5 tipe ceramide. Nah, ini yang sempat viral gitu ya, karena emang sebagus itu kandungannya, karena ini bagus buat memperbaiki skin barrier, karena emang ceramide itu tugas utamanya untuk melembabkan, untuk memperbaiki skin barrier gitu. Nah, kalau kalian yang punya budget lebih dan juga emang yang kondisi kulitnya itu skin barriernya lagi terganggu, lagi rusak, atau kalian punya kulit yang super kering, kalian bisa cobain dari Skintific ini karena ya emang bagus gitu. Nah, kalian bisa cobain dari size yang kecil dulu. Ada kok size yang paling kecil itu kalau nggak salah 5 gram, harganya itu cuma 40 atau 50 ribu gitu. Aku lupa, 40 ribuan kayaknya, 45-an. Nah, kalian bisa coba yang size kecil dulu biar nggak rugi-rugi amat gitu loh kalau misalnya nggak cocok gitu. Nah, setelah yang pakai yang kecil kok sekiranya udah cocok, kalian bisa beli size yang medium ataupun sekalian yang gede kayak gini. Nah, mungkin sekian dulu rekomendasi moisturizer. Semoga apa yang aku rekomendasikan ini bisa membantu kalian yang lagi cari pelembab sesuai dengan jenis kulit, dengan permasalahan kulit kalian. Ya, siapa tahu salah satunya ada yang cocok, silahkan dibeli. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.